Saya ulangi lagi, perintah di dalam kaitan untuk memberantas keseluruhan penyakit COVID-19 ini bersama-sama masyarakat sudah barang tentu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali lagi menekankan pentingnya untuk memutus mata rantai dari penularan ini. Kekuatan kita adalah berada di masyarakat untuk konsisten, disiplin, menjaga jarak dalam berkomunikasi sosial agar tidak terjadi penularan secara langsung dari orang yang positif COVID kepada orang lain yang rentan. Ini menjadi penting dan ini menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan baik pada saat di rumah maupun berada di luar rumah. Hindari kegiatan-kegiatan yang penuh sesak, hindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul, hindari kerumunan. Karena dengan cara inilah maka kontak bisa kita jaga dengan baik. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali penularan secara tidak langsung melalui perantaraan tangan. Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir setidak-tidaknya 20 detik. Karena penularan tidak langsung melalui kontak tangan ini cukup besar jumlahnya. Akibat cemaran pada tangan yang kemudian menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, sebaiknya memang bersama-sama kita untuk saling mengingatkan agar menjaga jarak, mencuci tangan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Himbauan pemerintah sudah jelas, tinggal dilaksanakan, lebih aman berada di rumah. Oleh karena itu, tetaplah berada di rumah, bekerjalah dari rumah, kemudian belajarlah dari rumah dan beribadahlah di rumah. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dengan hal-hal seperti ini. Informasi-informasi terkait dengan COVID-19, baik dalam konteks pencegahannya, penyakitnya, dan sebagainya, bisa diunduh di beberapa portal, diantaranya di covid19.go.id, ada di call center 119 117, Halo Kemkes di 1550567, dan banyak sekali aplikasi online dan telemedicine lainnya yang bisa kita gunakan untuk berkonsultasi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya sampaikan perkembangan kasus yang kita catat terhitung dari tanggal 1 April 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan 2 April 2020 pukul 12.00. Ada penambahan kasus konfirmasi positif yang baru sebanyak 113, sehingga jumlah total menjadi 1.790 kasus positif akumulatif. Kemudian ada 9 pasien yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 112 pasien. Ada laporan kematian dari pasien konfirmasi positif sebanyak 13 orang, sehingga jumlah total kematian menjadi 170 orang. Saudara sekalian, mari kita memastikan bahwa di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita yang rentan untuk terkena penyakit ini dan kemudian menjadi berat, yaitu orang tua, lansia, apalagi disertai dengan beberapa penyakit kronis menaun, diabetes, hipertensi, dan yang lain-lainnya. Mari kita lindungi mereka. Jangan sampai mereka tertular penyakit ini, karena dampaknya akan lebih berat dibanding dengan yang muda, dibanding dengan yang status imunitasnya baik. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kami akan mengingatkan kembali, jaga
jarak kontak sosial kita paling tidak antara 2 meter. Ini bukan berarti menghentikan komunikasi sosial, namun mengatur jarak fisik. Kemudian cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Hindari kebiasaan untuk menyentuh wajah, hidung, mulut, mata pada saat tangan kita tidak dalam keadaan bersih dan selesai dicuci. Tetap aman dan produktif di rumah. Terapkan disiplin. Kita sadari bahwa Ramadan, Paskah juga diperingati pada bulan ini. Ibadah kita harus berjalan dengan baik, tapi dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, mari kita ikuti anjuran para pemuka agama kita. Pastikan bahwa virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain, perantaranya adalah manusia. Oleh karena itu, hindari tempat yang ramai, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Kami yakin kita semuanya bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi jemaat, umat, dan yang lain-lainnya. Kita yakin bisa, dan bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Dulu ada kejadian yang tak bisa saya lupakan. Rasanya malu jika mengingat waktu itu. Harus gimana ya supaya tubuh tetap terjaga? Untung saya menemukan Tiponi 6. Tiponi 6, kombinasi daun keladi tikus dan daun sirsak yang bermanfaat membantu menjaga kesehatan tubuh. Tiponi 6, tubuh tetap asik. Pollution is all around us, affecting our health and lives. Live and feel better with Sharp Plasma Cluster. Plasma Cluster's positive and negative ions deactivate pollutants before returning to the air as water, living homes with clean, fresh air. Sharp Plasma Cluster, recreating pure air found in nature. Plasma Cluster only from Sharp. Terus jaga kulit sehatmu dengan Nuriskin Skin Nutrition. Original formulanya memelihara kesehatan kulitku dari dalam. Bisa untuk kulitku yang normal cenderung berminyak. Nuriskin Skin Nutrition. Ku percaya. Kamu? Guys, ini TV baru gue. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Good morning. Selamat pagi. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Tinggal bicara, banyak bisanya. Lain lampu disco. Say good morning to your new lifestyle. Aduh, mah aku kambuh. Untuk atasi mah, ibu pakai Polisilen. Polisilen? Polisilen bereaksi langsung menetralkan asam lambung sehingga cepat meredakan sakit mah. Solusi sakit mah dan kembung, Polisilen. Segar di mulut, nyaman di perut. Guys, ini TV baru gue. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Good morning. Selamat pagi. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Tinggal bicara, banyak bisanya. Lain lampu disco. Say good morning to your new lifestyle. Mau ngebut? Gimana mau ngebut kalau di bawah macet? Pakai Microlax. Microlax mengatasi susah BAB, bekerja dalam 5-15 menit. Bebas ngebut nih. Iya dong, kan urusan bawah udah gak macet lagi. Microlax, nyaman masuknya, lancar keluarnya. Guys, ini TV baru gue. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Good morning. Selamat pagi. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Tinggal bicara, banyak bisanya. Lain lampu disco. Say good morning to your new lifestyle.
Melihatnya sehat dan ceria adalah kebahagiaanku. Namun, ketika gejala demam merenggut keceriaannya, sahabatku Praxion yang manis menjaganya. Praxion, obat penurun demam dan pereda nyeri dengan rasa manis. Pollution is all around us, affecting our health and lives. Live and feel better with Sharp Plasma Cluster. Plasma Cluster's positive and negative ions deactivate pollutants before returning to the air as water, living homes with clean, fresh air. Sharp Plasma Cluster, recreating pure air found in nature. Plasma Cluster only from Sharp. Pernah nggak tangan Mams terasa gatal dan perih, tertinggal aroma wangi pada botol? Atau kulit si kecil iritasi karena pakaiannya? Aku sih enggak, karena aku picky banget soal kenyamanan kulit dan pencernaannya. Jadi, aku pilih produk yang tidak mengandung SLS, Pure BB Liquid Cleanser. Pembersih tanpa SLS dengan formulasi low hazard dan Pure BB Laundry Liquid untuk semua pakaiannya. Pure BB Premium Care. Guys, ini TV baru gue, Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Good morning. Selamat pagi. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Tinggal bicara, banyak bisanya. Say good morning to your new lifestyle. Gatal gigitan serangga. Gatal. Gatal digigit nyamuk. Gak enak banget. Gatal biang keringat. Cepat, colek Itchy Cream. Untuk redakan gatal dan bentol, colek aja Itchy Cream. Pure Kids Itchy Cream. Jangan biarkan istirahat anak terganggu. Apa? Gak bisa napas. Teteskan inhalan Decongestant Oil di sapu tangan, di bantal, atau di air hangat. Hidung tersumbat, ya Pure Kids Inhalan Decongestant Oil. Guys, ini TV baru gue, Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Good morning. Selamat pagi. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Tinggal bicara, banyak bisanya. Say good morning to your new lifestyle. Hanox, nyalakan duniamu. Ada yang bisa saya bantu? Oke, Wudel, tunjukkan. Bantu, Boots Expectorant, Boots Antitusis. Oke, Wudel, menuju gedung AHA. Dari jadi AHA. Ini, Pak, biar lega. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan Go Healthy di Metro TV. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Tadi kita sudah sama-sama menyimak pernyataan pers dari juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto yang menyampaikan perkembangan kasus COVID-19. Jika tadi dirangkum, jumlah total positif saat ini sudah ada sekitar 1.790 pasien positif COVID-19 dengan penambahan jumlah dari data kemarin 1 April sekitar 113 yang positif. Selain itu juga sudah ada penambahan pasien sembuh sekitar 9 orang per data 2 April tadi pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jumlah pasien sembuh ada sekitar 112 pasien dan juga update perkembangan untuk pasien meninggal ada sekitar 170 orang. Dan saat ini juga tadi sudah dihimbau agar masyarakat tetap mempertahankan kedisiplinan di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain itu juga harus menghindari kebiasaan menyentuh wajah dan harus tetap rajin dalam mencuci tangan dengan sabun. Selain itu banyak yang harus dihindari
dihindari, terutama juga kerumunan karena ini berkaitan dengan perlindungan terhadap lansia. Di sini ada kecenderungan bahwa masyarakat tetap harus menghindari keramaian karena ada lansia dengan penyakit bawaan seperti hipertensi dan juga diabetes di sini yang harus dihindari, dan juga yang paling penting adalah menjaga jarak dengan total jarak sekitar 2 meter. Dan juga ini bukan menghentikan komunikasi sosial, melainkan untuk menjaga jarak ataupun physical distancing. Selain itu juga tadi disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto yang menyampaikan terkait dengan perkembangan APD atau alat pelindung diri yang mana saat ini kondisinya sudah disebar ribuan ke seluruh Indonesia. Salah satunya di DKI Jakarta saat ini sudah didistribusikan sekitar 85.000 APD yang telah dikirimkan pada tanggal 23 Maret dan 31 Maret lalu. Dan juga berbagai wilayah tadi sudah disebarkan, salah satunya juga Jawa Barat sekitar ada 55.000 dan berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Apabila dalam kondisi pendistribusian APD ada hambatan terkait dengan penerimaan, maka diminta pihak rumah sakit ataupun pihak terkait juga menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Selain itu juga tadi informasi yang disampaikan adalah terkait dengan perayaan bulan Ramadan, di mana juga kita akan menghadapi bulan Ramadan dan juga hari Paskah yang akan berlangsung di bulan ini, maka diminta masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjaga jarak. Selain itu juga pemirsa diminta untuk ikuti arahan dan juga petunjuk dari para pemuka agama. Selain itu juga disampaikan himbauan kemarin oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto yang menyatakan pelarangan mudik terhadap masyarakat. Kita akan menyimak sedikit pernyataannya. Secara sosial setidaknya 2 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, hindari menyentuh wajah, kemudian tetap aman dan produktif di rumah. Lakukan semua dengan disiplin. Kita tahu bahwa Ramadan sebentar lagi kita akan hadapi. Sudah barang tentu bahwa kita rindu untuk bisa pulang kampung halaman. Namun yang lebih penting, mari kita jaga kampung halaman kita tetap sehat. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melakukan perjalanan jauh, sebaiknya tidak melakukan mudik. Kita sadari bahwa virus ini berpindah karena dibawa oleh manusia. Oleh karena itu, pergerakan manusia yang tidak terkendali ini akan menimbulkan permasalahan. Saudara-saudara, jadilah pahlawan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda, lindungi tetangga Anda, lindungi bangsa Indonesia. Saya yakin, kami yakin, kita yakin, pasti bisa. Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan resmi dari juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto yang meminta Anda untuk tetap berjaga jarak, adakan physical distancing, dan jangan sampai melakukan aktivitas mudik pada bulan ini. Dan pemirsa, demikian breaking news Metro TV kali ini. Tetap hindari keramaian dan disiplin dalam berjaga jarak dan jaga kesehatan Anda. Saat lagi program Metro hari ini akan hadir untuk menjumpai Anda. Sampai jumpa. Melihatnya sehat dan ceria adalah kebahagiaanku. Namun ketika gejala demam merenggut keceriaannya, sahabatku Praxion yang manis menjaganya. Praxion, obat penurun demam dan pereda nyeri dengan rasa manis. Guys, ini TV baru gue, Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Good morning. Selamat pagi. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Tinggal bicara, banyak bisanya. Lain lampu disco. Say good morning to your new lifestyle. Aduh, mah aku kambuh. Untuk atasi mah, ibu pakai Polisilen. Polisilen? Polisilen bereaksi langsung menetralkan asam lambung sehingga cepat meredakan sakit mah. Solusi sakit mah dan kembung, Polisilen. Segar di mulut, nyaman di perut. Guys, ini TV baru gue, Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Good morning. Selamat pagi. Sharp Aquos Android TV dengan Google Assistant. Tinggal bicara, banyak bisanya. Lain lampu disco. Say good morning to your new lifestyle. Mau ngebut? Gimana mau ngebut kalau di bawah macet? Pakai Microlax. Microlax mengatasi susah BAB, bekerja dalam 5-15 menit. Bebas ngebut nih. Iya dong, kan urusan bawah udah gak macet lagi. Microlax, nyaman masuknya, lancar keluarnya. Getarkan ruang keluarga Anda dengan gelegar suara Polytron Cinemax Soundbar. Cukup tambah 200 ribuan, dapat speaker soundbar senilai 1,3 juta. Ganti TV Anda ke Cinemax Soundbar sekarang juga. Polytron,
Mau tahu rahasianya? Polytron Primadona Samba. Kini dengan mode hijab, mencuci lebih bersih dan mudah. Dengan Magic Gear tetap hemat hanya Rp400 per kilo. Sisanya ya buat belanja. Polytron. Hanox, nyalakan duniamu. Virus COVID-19 telah masuk Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Jangan panik. Waspada dan segera berobat ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam di atas 38 derajat. Pastikan selalu menjalani pola hidup sehat dan selalu sempatkan berolahraga. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum. Atur pola makan, dan istirahatlah yang cukup. Jaga imunitas tubuh, dan hindari kontak dengan penderita COVID-19. Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan. Indonesia melawan COVID-19. Yayasan Media Group mengajak Anda untuk membantu saudara-saudara kita dengan berdonasi untuk program-program pencegahan virus corona. Kalau nanti dari dompet kemanusiaan Media Group kita berhasil menggather partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, ya baik korporasi maupun individu. Jadi bantuan untuk mereka yang bekerja di sektor informal, tukang bakso yang biasa dorong gerobak-gerobak, tukang ojek online. Melalui rekening-rekening berikut, Indonesia melawan COVID-19. Mari peduli. Setiap nyawa berharga. Kami tetap bekerja untuk Anda. Dan Anda tetaplah di rumah untuk Indonesia. Ayo gotong royong, cegah penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja. Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, demi mencegah penyebaran virus corona, ratusan narapidana yang ada di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dibebaskan. Langkah ini pemirsa dilakukan sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Sabda Role langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, berapa banyak napi yang dibebaskan di Makassar dan di sejumlah daerah? Ya, Alka, untuk di Makassar sendiri, khususnya di Lapas Kelas 1 Gunung Sari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, informasi yang kami dapatkan ada sekitar 189 narapidana yang dibebaskan guna mencegah penyebaran virus corona. Dan hingga hari ini, Lapas Kelas 1 Gunung Sari, Makassar telah mengasimilasikan warga binaan sebanyak 53 orang. Proses asimilasi para napi yang dirumahkan tersebut berlangsung secara bertahap hingga nantinya tanggal 7 April 2020 mendatang. Umumnya, narapidana atau warga binaan yang dilepas tersebut adalah napi kasus pidana umum, bukan kasus narkotika, kasus korupsi, dan juga bukan narapidana kasus terorisme. Dan adapun bentuk pengawasan terhadap warga binaan yang diasimilasikan atau dirumahkan akan dilakukan oleh pihak kejaksaan serta petugas Bapas. Berikut kita ikuti pernyataan selengkapnya dari Kepala Lapas Kelas 1 Makassar, Robianto. Jumlah napi Makassar kemarin itu 1.000. Karena ada program menurut Permen 10 dan Kepmen nomor 19 Menteri Hukum dan HAM, kemarin sudah diasimilasikan sebanyak 53 orang. Hari ini juga masih berlanjut sampai 189 orang. Yang akan diasimilasikan di rumah berjumlah 189 orang. Itu bertahap. Yang diasimilasikan di rumah itu kasus tindak pidana umum, bukan kasus korupsi, narkotika, dan bukan juga terorisme.
Ya, Alka, tidak hanya di Kota Makassar, kami juga mendapatkan informasi bahwa lapas kelas 2A yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini tercatat ada 83 narapidana di sana dibebaskan untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam lapas. Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Untuk tahap pertama, ada 23 narapidana yang dibebaskan dengan ketentuan telah menjalani hukuman 1/2 atau 2/3 masa tahanan per 31 Desember 2019. Selanjutnya, pembebasan napi akan dilakukan secara bertahap. Pembebasan para tahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan selanjutnya para narapidana yang bebas ini akan menjalani proses asimilasi di rumah keluarganya masing-masing dan dalam pemantauan pihak Kejaksaan dan Bapas Makassar. Kemudian, bila nantinya pada masa proses asimilasi ada napi yang melakukan tindak pidana, maka akan langsung dimasukkan kembali ke dalam lapas. Alka. Sabda, lalu bagaimana pantauan Anda di provinsi lain seperti Sulawesi Barat? Ya, tidak hanya tadi di Makassar, kemudian juga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Informasi yang kami dapatkan di Majene, Sulawesi Barat juga dilakukan proses asimilasi. Di sini ada puluhan narapidana di rutan kelas 2B Majene, Sulawesi Barat dibebaskan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Langkah ini dilakukan juga sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Dan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B Majene, Sulawesi Barat ini membebaskan sebanyak 34 narapidana secara bertahap yang memenuhi syarat asimilasi dan integrasi, yakni telah menjalani masa pidananya jatuh tempo pada 31 Desember 2020. PLT Kepala Rutan Kelas 2B Majene, Baharudin, mengatakan bahwa pembebasan ini dilakukan sesuai keputusan Menkumham tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam penjara. Nantinya setelah dibebaskan, narapidana ini mendapat bantuan sembako dari para istri pegawai Rutan Kelas 2B Majene, dan Kepala Rutan Kelas 2B Majene juga berharap para napi yang telah bebas untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah, yakni physical distancing guna pencegahan COVID-19 atau virus corona. Demikian Alka dari Makassar, Sulawesi Selatan, kembali ke Anda. Terima kasih Sabda Role melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir bersama Afiani Malik. Sampai jumpa. Prime Talk hadir berbeda, tidak hanya memberitakan dari studio, Prime Talk on location, siap membawa suasana yang lebih segar dan lebih membumi. Spesial untuk Anda, Prime Talk tajam mendalam. Prime Talk akan hadir lebih dinamis, membawa Anda ke newsmakers untuk berbincang atau berdiskusi. Tidak hanya soal politik atau hukum, tapi juga sosial, current affairs, dan bahkan ekonomi. Prime Talk with Rory Asyari, Senin sampai Jumat, live jam 7 malam. Virus COVID-19 telah masuk Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Jangan panik. Waspada dan segera berobat ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam di atas 38 derajat. Pastikan selalu menjalani pola hidup sehat dan selalu sempatkan berolahraga. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum. Atur pola makan, dan istirahatlah yang cukup. Jaga imunitas tubuh, dan hindari kontak dengan penderita COVID-19. Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan. Indonesia melawan COVID-19. Yayasan Media Group mengajak Anda untuk membantu saudara-saudara kita dengan berdonasi untuk program-program pencegahan virus corona. Kalau nanti dari Dompet Kemanusiaan Media Group kita berhasil menggather partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, ya baik korporasi maupun individu. Jadi bantuan untuk mereka yang bekerja di sektor informal, tukang bakso yang biasa dorong gerobak-gerobak, tukang ojek online. Melalui rekening-rekening berikut, Indonesia melawan COVID-19.